Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ke-10 kita akan belajar tentang anomaly detection. Anomaly detection itu adalah pendeteksian anomali atau sesuatu yang tidak wajar. Contoh di suatu data misalnya, suatu data, kemudian ini data 1, 2, 3, kemudian ini fitur 1, fitur 2. Nah, contoh anomali itu seperti ini. Jadi di data pertama 1, 2, 1, 2, kemudian data ketiga 100, 1000 misal. Nah, data ketiga ini adalah data anomali. Nah, di sekitar kita juga mungkin ada data anomali. Contoh di suatu kelas ya, suatu kelas semua laki-laki memiliki rambut pendek. Kemudian ada satu laki-laki memiliki rambut panjang. Nah, laki-laki yang memiliki rambut panjang tersebut itu adalah anomali. Oke. Nah, dari sini kita bisa simpulkan anomali itu adalah suatu kejadian atau suatu data yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan teman-temannya gitu ya, tidak sesuai. Dampaknya apa? Dampaknya adalah dampak yang pertama adalah suatu dampak dari anomali dapat menurunkan performa model. Misal teman-teman punya klasifikasi ya, Bayesian menggunakan KNN contohnya. Nah, saat ada anomali di data, maka model akan cenderung memperhitungkan anomali. Kenapa? Karena mayoritas model klasifikasi ya, atau model pada umumnya itu fokus pada error. Nah, kemudian pada saat ada satu data yang sangat error, tidak sesuai dengan data yang lain, maka suatu model akan cenderung fokus ke data yang error ini. Model akan penasaran, loh ini kok ada data di sini ya? Begitu. Kemudian ya seperti itu. Kemudian misal SVM. Kita menghitung SVM kan menggunakan total error ya, dari jarak. Nah, si anomali ini akan menghasilkan jarak yang sangat panjang, lebih panjang dari yang lain. Sehingga model akan cenderung ke arah anomali. Oleh sebab itu, model akan memiliki performa yang lebih rendah karena fokus pada anomali. Oke, oleh karena itu kita sebagai data analis kita perlu menghapus semua anomali yang ada di dalam data. Oke. Minggu ke-10 akan membahas tentang, akan dibagi 3 part ya. Introduction, kemudian aplikasi anomaly detection, kemudian tipe-tipe detection, kemudian bagaimana mengidentifikasi outlier, kemudian anomaly data for time series. Oke, Bapak jelaskan ulang. Di data mining, anomaly detection itu sama dengan outlier detection. Atau bisa dikatakan outlier identification, bla bla bla. Intinya suatu teknik untuk mengetahui atau mendeteksi suatu kejanggalan. Kejanggalan adalah outlier, anomali juga outlier.
Ini adalah contoh anomali yang ada di data time series. Kita lihat yang aktual saja ya. Di data aktual kita lihat naik turun, kemudian tiba-tiba di bulan ke 90, di jam ke 90, tiba-tiba nilainya menjadi 7 kWh. Nah, 7 kWh ini adalah anomali. Anomali tidak hanya seperti ini ya, tidak hanya seperti ini saja, tapi ada juga bentuk seperti ini yang kedua, bentuk yang kedua. Jadi di suatu kondisi, di suatu bulan terdapat anomali. Ini namanya konsep anomali, nanti akan kita pelajari. Dan ada juga bentuk anomali seperti ini. Ini namanya extreme dot anomali. Jadi suatu anomali itu berada di banyak tempat, tidak hanya satu ya. Kita lihat yang oranye-oranye ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 titik tersebut adalah anomali. Oke. Ini adalah ilustrasi lucu. Ini adalah ilustrasi lucu tentang anomali. Di dalam suatu rapat, semua orang berada di tengah. Ya, ini adalah data normal. Kemudian ternyata ada satu orang yang ada di pinggir ya, menggunakan kacamata santai gitu ya. Nah, satu orang ini bisa kita katakan anomali atau outlier gitu. Oke. Data anomali bisa diterapkan di banyak tugas di dalam dunia bisnis. Contoh di intrusion detection. Jadi intrusion detection adalah penyerangan terhadap sistem komputer dan penyerangan terhadap jaringan komputer. Contoh, di suatu server biasanya data upload download datar seperti ini ya, biasanya normal. Kemudian tiba-tiba naik. Berarti pada saat ini itu ada anomali yang menandakan adanya penyerangan. Kemudian contoh lain dapat diterapkan di fraud detection. Ya. Pembelian di mana seseorang mencoba mencuri kartu kredit yang kemungkinan tidak dilakukan oleh pemilik asli. Biasanya ada customer beli $20 per bulan. Tiba-tiba suatu saat $400 nih. Nah, berarti $400 adalah outlier. Dan outlier itu dapat digunakan untuk mendeteksi fraud atau penipuan. Oke, yang lain. Misal ekosistem disturbance. Jadi ada gangguan ekosistem ya. Contoh banjir. Kemudian gelombang panas. Kemudian ada di kesehatan juga, unusual symptom or test result may indicate potential health problem. Jadi misal hemoglobin orang contoh 70 sampai 90. Kemudian ada orang memiliki hemoglobin 20 misal. Ini ilustrasi saja. Nah, orang yang memiliki hemoglobin 20 bisa dikatakan hemoglobinnya outlier atau pasiennya outlier, sehingga ada kemungkinan pasien tersebut sedang memiliki gejala penyakit.
Oke. Jika kita lihat lebih jauh, ternyata anomaly detection bisa digunakan untuk banyak hal. Misal site safety security, scheduling optimization, money laundering, cyber security, load balancing, fraud detection, on-time delivery, predictive maintenance, dan masih banyak lagi. Intinya, jika kita berpikir bahwa suatu kejadian yang tidak normal itu memiliki makna, berarti kita bisa memanfaatkan outlier detection sebagai metode pencegahan. Oke, ini yang Bapak sebutkan tadi. Jadi anomali itu memiliki 3 jenis. Yang pertama poin anomali. Poin anomali adalah anomali yang dimana jika individu atau suatu data berada jauh dari individu yang lain. Contoh, kita lihat data oranye ini. Data oranye pasti lebih jauh dari data-data yang lain. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa outlier seperti ini, yang oranye ini, itu adalah outlier point. Karena secara individu berjauhan dengan kelompok yang lain. Oke, yang kedua itu kontekstual anomali. Anomali ini terjadi di dalam konteks tertentu. Misal di bulan Juni. Bulan Juni tiba-tiba ada penurunan. Ini namanya kontekstual anomali. Jadi harus ada konteksnya dulu. Di bulan Juni, di bulan Januari, atau di bulan apa. Itu kontekstual anomali. Kemudian ada kolektif anomali. Kolektif anomali itu adalah anomali di mana sekelompok data itu jauh dengan kelompok yang lain. Gitu. Jadi ada sekelompok data yang jauh dari kelompok yang lain. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, selanjutnya ada beberapa machine learning teknik yang dapat digunakan untuk anomaly detection. Yang pertama, tentunya clustering. Ya, jadi kita coba kumpulkan menggunakan misal DBScan. Kemudian kita cari, oh ternyata ada 3 cluster. 3 cluster. Kemudian kita lihat ada nggak suatu titik yang di luar cluster. Nah, titik tersebut adalah anomali. Itu yang pertama. Berdasarkan jarak ya. Distance. Kemudian yang kedua itu density based anomaly. Density ini berdasarkan kepadatan. Jadi kalau distance kan antar data. Kalau density ini kepadatan. Jadi di density base itu melihat apakah suatu daerah di dalam dataset itu memiliki kepadatan yang tinggi atau tidak. Kalau kepadatannya rendah, berarti dapat disimpulkan bahwa kepadatan rendah tersebut adalah anomali.
Kemudian ada SVM, Support Vector Machine Based Anomaly Detection. Nah, Support Vector Machine Based Anomaly Detection biasanya klasifikasi. Jadi kita sudah tahu ada satu data, apakah data itu anomali atau bukan, itu kita sudah tahu. Kemudian kita membuat model SVM untuk mempelajari, untuk membedakan mana yang anomali, mana yang bukan. Gitu ya. Kemudian bisa juga supervised deep anomaly detection. Misal ANN, KNN dan lain sebagainya. Kemudian semi supervised ini berarti ada data berlabel, kemudian ada data tidak berlabel. Semi supervised deep anomaly detection mencoba mempelajari data yang tidak berlabel menggunakan data berlabel. Kemudian bisa juga one class neural network, ini berarti NN, ya, kecerdasan buatan yang one class, berarti cuma ada satu kelas, satu itu untuk anomali dan 0 itu untuk non anomali. Oke. Sampai sini kita bisa simpulkan bahwa untuk mendeteksi anomaly detection itu ada banyak cara. Ada cara unsupervised atau tidak berlabel. Kemudian ada cara supervised atau berlabel, atau juga semi supervised. Unsupervised, supervised. Gitu. Ada banyak sekali cara. Oke. Ini adalah cara manual ya untuk mengidentifikasi outlier atau anomali. Yang pertama, extreme value analysis. Extreme value analysis kita mencoba melihat data. Contoh, kita coba distribusikan suatu data. Ya. Jika suatu data itu langka, ya, jika probabilitas sebelah kiri, sebelah kanan, ini plus, ini minus, berarti bisa dikatakan daerah sini dan daerah sini adalah outlier. Ya, berarti data yang langka ini sebelah kiri dan sebelah kanan adalah data outlier. Itu adalah extreme value analysis. Apakah kita bisa menggunakan algoritma Pak untuk mendeteksi extreme value analysis? Tentu bisa. Contoh ini deh. Kita lihat. Jika kita distribusikan X1, maka distribusinya jelas seperti ini. Oke, jelas seperti ini. Gini ya. Nah, yang paling kiri dan yang paling kanan itu adalah outlier. Bisa kita lihat sendiri. Yang paling kiri dan yang paling kanan adalah outlier karena langka. Kemudian kita lihat X2, berarti kan gini ya. Yang paling kiri dan yang paling kanan adalah outlier. Itu adalah extreme value analysis. Kita bisa menggunakan K-means sebagai pengganti extreme value analysis. Yang kedua, kita bisa menggunakan proximity. Jadi biasanya menggunakan distance untuk mengetahui apakah suatu kelompok itu adalah cluster. Kita bisa menggunakan density atau distance. Density atau distance sama aja. Hasilnya nanti sama.
Kemudian yang ketiga ada projection method. Projection method ini kita mencoba memproyeksikan banyak fitur F1, F2, F3, bla 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 sampai Fn. Kita proyeksikan menjadi hanya F1 dan F2. Nah, jika digambarkan seperti ini. Ini adalah hasil proyeksi F1, F2. Cara pemproyeksiannya ada banyak. Bisa menggunakan salah satu yang paling umum adalah PCA atau Principal Component Analysis. Dari PCA kita bisa mengetahui apakah ada data outlier di sini. Ya, berarti daerah-daerah kiri ini ya yang bisa kita lihat outlier. Kemudian yang keempat ada model rebus to outlier. Jadi metode rebus to outlier ini menggunakan pendekatan mean average error atau rata-rata error tiap data, ditambahkan Minkowski error dan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, data-data yang merah itu adalah data-data outlier. Jadi biasanya saya jarang menggunakan ini karena untuk mendeteksi outlier biasanya cukup menggunakan extreme value analysis, proximity, dan projection method. Oke. Baru-baru ini ada penelitian menarik tentang anomaly detection, yaitu menggunakan algoritma IDS sebagai source dan backpropagation neural network sebagai algoritma. Nah, jika kita lihat model seperti ini, berarti dapat disimpulkan bahwa metode ini menggunakan pendekatan one class neural network. One class neural network. Oke. Yang pertama kita bisa ketahui bahwa kita bisa menggunakan DBScan untuk mendeteksi anomali. Ya, DBScan itu algoritma yang mengkombinasikan density dan distance. Jadi sambil melihat kedekatan, DBScan juga melihat kepadatan kelompok. Jadi kalau misal A ke B, sini ini B. Jika A ke B dekat dan padat, maka A ke B. Jika tidak, maka A ke tempat lain, misal ke C, ke D. Begitu. Nah, di sini kita lihat bahwa harusnya ada outlier di sini, misal di daerah sini ya. Jika tidak mengikuti pattern, maka suatu data itu bisa dikatakan outlier berdasarkan DBScan. Oke. DBScan juga bisa diterapkan di dalam data historical. Jadi kita lihat, berarti tidak ada data outlier. Jika ada XX di atas ini, berarti ini adalah data outlier.
Oke. Oke, di minggu ini akan ada 2 latihan. Yang pertama mengenali identifikasi anomaly detection menggunakan DB scan, dan yang kedua mendeteksi anomali menggunakan pendekatan projection. Jadi silakan scan QR ini, dan penjelasan coding ada di video yang kedua. Terima kasih.